Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar dari Guru. Hari ini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam tentang berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Pertama kita akan membahas tentang berpikir kritis. Bagaimanakah berpikir kritis itu dalam pandangan Islam? Apakah ada dalil Al-Quran atau hadis yang menyerukan atau mewajibkan atau menghimbau agar seorang muslim harus berpikir kritis. Berikut ini adalah dalilnya, yaitu surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Di sini jelas disebutkan bahwa orang yang berakal, orang yang berpikir itu adalah orang yang mampu melihat apa sebenarnya di balik penciptaan khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Kemudian dilanjutkan di ayat 191, siapakah ulul albab itu? Siapakah orang yang berakal itu? Siapakah orang yang mampu berpikir kritis itu? Adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, subhanaka faqina adzabannar. Lindungilah kami dari azab neraka. Jadi yang jelas orang yang ulul albab adalah pertama orang yang mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Yang kedua orang yang berpikir, ya, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan semua hal yang terkait ilmu pengetahuan. Nah, kemudian dia berkata, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Pasti ada hikmah dari penciptaan langit dan bumi. Dan ini bukan hanya penciptaan langit dan bumi saja, tapi seluruh ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Misalkan diciptakannya semut. Nah, itu hikmahnya apa? Diciptakannya semut. Diciptakannya nyamuk, diciptakannya ular. Nah, itu semuanya pasti ada hikmah di balik itu semua. Nah, ayat-ayat seperti ini itu disebut dengan ayat kauniyah, ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadaan alam semesta. Ya, jadi gunung-gunung, kemudian langit dan bumi, pergantian siang dan malam, bumi beredar pada porosnya dan lain sebagainya itu, bahkan sampai hewan-hewan yang ada di bumi dan di langit, dan juga proses kelahiran manusia, bagaimana embrio itu tersimpan ya di rahim seorang ibu dan sampai melahirkan, itu prosesnya bagaimana, itu disebutkan dalam Al-Quran, di mana ilmu pengetahuan saat itu pada zaman Nabi itu belum sampai dalam tahap yang demikian. Misalkan proses bayi yang ada di dalam kandungan itu tidak ada yang bisa mendeskripsikan kecuali Al-Quran pada zaman itu.
ternyata dikonfirmasi dengan ilmu pengetahuan sekarang, dengan kecanggihan teknologi berupa USG, ternyata sesuai, cocok dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Artinya apa? Artinya yang disebutkan di dalam Al-Quran itu cocok dengan realita yang ada di alam semesta. Sehingga disimpulkan bahwa yang menurunkan Al-Quran, yang berfirman di dalam Al-Quran, itu adalah zat yang sama yang juga menciptakan alam semesta. Isi kandungan surat Al-Imran ayat 150 dan 191. Ini menurut Imam Ibnu Katsir, pada ayat 190 dijelaskan penciptaan dan langit dan bumi juga pergantian malam dan siang merupakan tanda kebesaran Allah, dan tanda-tanda tersebut hanya dapat direnungkan dan difikirkan oleh ulul albab, orang-orang yang berpikir kritis. Ayat 191 dijelaskan bahwa ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, merenungkan segala ciptaannya, dan orang tersebut juga dibekali akal pikiran yang sempurna dan kecerdasan. Orang-orang termasuk ulul albab selalu meyakini bahwa segala ciptaan Allah, baik langit ataupun bumi, tidak ada yang sia-sia, bermanfaat dan harus dimanfaatkan, juga dijaga dengan baik. Jadi Imam Ibnu Katsir ini menyatakan seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang hanya dapat dilihat oleh ulul albab. Orang-orang, siapa ulul albab? Orang-orang yang mengingat Allah dalam segala hal, merenungkan segala ciptaannya, dan mereka ini meyakini bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah di bumi ini, di langit dan di bumi itu yang sia-sia. Pasti bermanfaat dan harus dijaga dengan baik oleh manusia. Dalil yang lain dari hadis riwayat Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal sebelum datang 7 perkara. Hal ta'ziruna illa faqran munsiyan, apakah kalian menunggu kefakiran yang melalaikan, atau ghinan mudghiyan, atau kekayaan yang menyombongkan, au maradhan mufsidan au haraman mufnadan au mautan mujhizan au dajjal fasyarru ghaibin yuntazur, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal, maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Awis sa'ata fasa'atu adha wa amarru rawahu Tirmidzi, atau hari kiamat, padahal hari kiamat itu adalah lebih besar bencananya serta lebih. Artinya Allah itu menyuruh kita badiru bil a'mali sholihah, bersegera untuk mengerjakan amal yang baik, pekerjaan yang baik sebelum datangnya 7 perkara ini. Jadi tidak boleh menunda-nunda amal kebaikan. Karena apa? Karena bisa jadi ketika kita menunggu untuk bersedekah, atau kefakiran itu malah datang. Au ghina yang menyombongkan, atau kekayaan yang menyombongkan sehingga kita tidak peduli dengan orang lain, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal. Jadi menunggu sehingga ketika kita datang penyakit, kita tidak dapat melakukan amal yang baik, atau menunggu terlalu lama sampai tua, akhirnya kita juga tidak dapat melaksanakan amal-amal yang soleh. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi agar kita bersegera melakukan kebaikan.
Isi kandungan dari hadis riwayat Tirmidzi ini adalah isinya ya di terjemahannya. Orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangan jauh ke depan, termasuk memikirkan kehidupan setelah kematian yang kekal abadi. Orang yang memikirkan kehidupan akhirat adalah mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan taat beribadah dan beramal soleh. Sementara orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah ada orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan, tidak mempersiapkan diri. Maka dari itu, orang yang cerdas adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Nah, jadi tidak menunggu 7 peristiwa buruk yang dapat menimpa manusia sehingga dia terhalang untuk melakukan kebaikan. Apa itu? Kemiskinan, kemudian kekayaan, sakit, masa tua, atau ajal, kedatangan dajjal dan hari kiamat. Sebelum 7 perkara ini datang kepada kita, maka orang yang cerdas adalah orang yang mampu bersegera melakukan kebaikan. Berpikir kita dalam pandangan Rasulullah adalah dengan mengumpulkan bekal dan amal soleh sebanyak-banyaknya sebelum kematian. Dunia adalah tempat penanam dan akhirat adalah tempat menuai hasil. Pengertian secara istilah, jadi ke teori ya. Jadi pengertian berpikir itu apa? Berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Sedangkan kritis berarti sifat tidak mudah percaya dan tajam. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional terhadap sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang dipercayai kebenaran. Jadi harus mempertimbangkan segala hal sebelum melakukan sesuatu. Itu orang yang menggunakan akalnya, orang yang berpikir kritis. Jadi sebelum melakukan sesuatu harus benar-benar difikirkan. Misal, ketika kalian menginjak SMA, kalian ada masa di mana kalian tertarik dengan lawan jenis. Itu kalau kalian berpikir secara kritis, memikirkan, mempertimbangkan mudarat dan manfaatnya, mana yang lebih banyak, jelas lebih banyak mudaratnya. Kita bisa terseret ke berzinahan, tidak fokus belajar sehingga mengganggu pelajaran-pelajaran yang harusnya dikerjakan, malah tertunda karena mengurusi perasaan kepada orang. Maka keputusannya orang yang mampu berpikir kritis, mampu berakal, mempunyai akal yang sehat, dia akan lebih memilih untuk tidak pacaran, tidak menjalin hubungan dengan orang lain sebelum dia benar-benar mapan dan siap untuk melangsungkan pernikahan. Langkah-langkah dalam melatih diri untuk berpikir positif. Yang pertama adalah menemukan masalah atau merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi yang valid, menganalisis masalah, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dan menemukan solusi terbaik. Jadi bagaimana bisa mempertimbangkan itu ya, pertimbangkan misalkan tentang kasus bahasanya tadi, dia mengumpulkan informasi yang banyak. Apa sih mudarat atau dampak buruk, dampak negatif dari pacaran? Lebih banyak negatifnya atau manfaat? Nah, ternyata setelah dikumpulkan informasi lebih banyak negatifnya, maka solusi terbaiknya adalah meninggalkan pacaran. Begitu ya. Cara membiasakan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis sebagai siswa. Terus bagaimana kita sebagai siswa itu dapat mampu berpikir kritis? Yang pertama, kritis terhadap informasi yang diterima. Jadi tidak serta-merta menerima semua informasi, terutama yang muncul di dalam gadget, ya HP atau informasi yang lain, itu jangan ditelan mentah-mentah atau harus dianalisis dulu secara logika, gitu ya. Jadi jangan mudah termakan hoax. Maka itu harus dipastikan kebenaran informasi yang didapatkan, aktif bertanya terhadap sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Nah, kita tanyakan ya, mencari sumber-sumber yang lain. Apakah ini sesuai dengan sumber yang lain atau bertentangan gitu ya. Kemudian memperbanyak membaca buku, 5 giat mengikuti kegiatan ilmiah atau diskusi. Nah, itu agar kita kemampuan berpikir kritis kita meningkat sebagai seorang siswa, gitu ya. Kemudian manfaat berpikir kritis, apa sih manfaatnya? Ya. Jadi ada banyak manfaatnya ya. Yang pertama, memahami makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Misalkan
misalkan ada cicak. Cicak itu makanannya adalah nyamuk. Ya. Nyamuk bisa terbang, kemudian cicak itu tidak bisa terbang. Kok bisa Allah menciptakan eh, makhluk di mana makanannya itu bisa bebas terbang kemana saja, sedangkan cicak ini hanya bisa merayap di dinding. Nah, ternyata hikmahnya apa? Hikmahnya, sekalipun terdengar itu mustahil ya, nyamuk ini terbang kemana-mana, suatu saat dia akan nempel ke tembok. Nah, disitulah cicak itu dapat kesempatan untuk makan si nyamuk tadi. Maka setiap segala sesuatu itu sudah Allah pikirkan oh, rizkinya. Allah itu pasti sudah memikirkan rizki dari si cicak ini. Pasti akan mendapatkan rizki yang sudah dicatat. Itu berupa nyamuk. Nah, jadi pasti ada hikmah dari segala sesuatu. Kemudian, semakin bersemangat dalam menyiapkan bekal kehidupan akhirat, menjadi orang visioner dan berpikir kritis, memandang jauh ke depan ya, tidak terlena dengan masa kini. Dapat mengembangkan iptek melalui inspirasi dari ciptaan Allah. Seperti diciptakan pesawat-pesawat itu kan lahir dari inspirasi seorang burung, ya seekor burung. Burung itu bisa terbang, kok bisa akhirnya ada manusia ide untuk membuat pesawat. Dapat memanfaatkan alam untuk kemaslahatan manusia dengan optimal, kemudian mampu menyelesaikan masalah dan membuatkan keputusan yang baik. Yang terakhir, tidak mudah tersebut salah hal yang tidak baik dan semakin taat. Jadi orang-orang yang mampu berpikir kritis. Jadi tidak mudah terombang-ambing oleh informasi. Sekarang ke ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Islam juga sangat mendukung tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam sebuah ayat Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 33, ya ma'asyaral jin wal ins listata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh tanfudhu. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, tembuslah. La tanfudhuna illa bisultan. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas tantangan ya, bahwa sampai saat ini pun ya manusia belum bisa menembus langit-langit sampai langit ketujuh. Bahkan di keluar galaksi kita saja tidak mampu. Keluar tata surya saja kita aja tidak mampu ya. Kita hanya mampu ke Mars. Mars pun itu hanya berupa robot. Manusia tidak berani untuk jalan ke Mars. Jadi teknologi saat ini tidak mampu menembus ruang dan waktu karena kecepatan cahaya itu tidak bisa, belum ada pesawat atau alat transportasi yang bisa bergerak mendekati saja kecepatan cahaya, belum ada. Jadi belum mampu manusia. Peringatan kepada isi kandungannya adalah peringatan kepada jin dan manusia bahwa mereka tidak akan sanggup lari dari ketetapan Allah dimanapun mereka berada. Langit, kedua, langit, bumi, dan beserta isinya merupakan kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak ada yang sanggup menembus dan melintasinya kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecuali atas izin Allah. Manusia dianugerahi akal yang sehat untuk berpikir. Mulai ayat ini memberi tantangan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya para astronaut yang mampu menembus ruang angkasa tidaklah sebanding dengan luasnya alam semesta yang dikuasai Allah. Kekuatan manusia sangatlah terbatas dan tidak bisa dimiliki kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang astronaut pun hanya bisa datang ke bulan ya. Untuk ke Mars saja, planet yang paling dekat, itu tidak mampu. Kemudian pengertian ya, ilmu berasal dari bahasa Arab, berarti ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu yang diperoleh secara ilmiah, itu ilmu. Nah, teknologi itu apa? Adalah hasil dari penambahan ilmu pengetahuan yang dapat memudahkan manusia beraktivitas. Jadi ayat di atas itu juga mengajarkan dasar untuk mengetahui pengetahuan, yaitu dengan cara iqra, membaca, dan qalam pena, berarti sebuah alat untuk menulis. Adapun beberapa ilmuwan muslim yang telah menjelajahi ruang angkasa, yaitu Sultan bin Salam Al-Saud, Musa Manaraf, dan Haza Al-Mansuri, dan lainnya. Ini tokoh dan ilmuwan Islam.
Penerapan berpikir kritis dan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari. Contoh-contoh berlaku sikap berpikir kritis. 1. Cek dan dicek terhadap suatu informasi. Jadi kita ketika mendapatkan informasi yang baru, harus kita cek dulu. Kita bertanya kepada sumber-sumber yang lain atau tanya kepada kerabat, teman, guru untuk cek apakah itu benar-benar asli atau hoax gitu ya. Yang kedua, giat beribadah untuk menyiapkan bekal akhirat. Jadi ibadah ini sangat penting, maka kita harus giat rajin dalam beribadah. 3. Merenungkan makna di balik ciptaan Allah. Pasti ada hikmah setiap penciptaan Allah. 4. Melakukan penelitian atau kajian terhadap ciptaan Allah. 5. Memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya dan selalu bersyukur kepada Allah SWT. Yang kurang kita ini di 4 ya. Jadi penelitian terhadap ciptaan Allah ini sekarang dikuasai oleh orang-orang barat. Sementara orang-orang muslim saat ini itu hanya berfokus pada perdebatan-perdebatan yang kurang produktif, misalkan tentang furu'iyat, kunut atau tidak, bismillah atau jahar atau sir tahlilan itu boleh atau tidak dan lain-lain. Padahal Al-Quran sendiri menegaskan pentingnya melakukan kajian dan penelitian dan berpikir kritis atas penciptaan yang ada di bumi dan di langit. Oke. Selanjutnya, sikap para pelajar untuk mengembangkan pengetahuan dan iptek. Bagaimana kita sebagai seorang pelajar bisa mengembangkan ilmu pengetahuan kita dan menajamkan pengetahuan kita tentang teknologi. Yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan. Ya, jangan hanya suka scroll medsos atau menonton film-film drakor misalnya. Ya. 2. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta. 3. Tidak malu bertanya. 4. Meyakini bahwa alam semesta diciptakan Allah untuk manusia. 5. Rendah hati atas kesuksesan yang telah diraih. 6. Mengikuti kegiatan ilmiah dan mempelajari perkembangan pengetahuan dan teknologi yang bersifat dinamis. Silakan belajar semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini sesuai bidangnya. Misalkan tertarik dengan geografi, ya belajar tentang geografi. Tertarik dengan informatika, coding, ya silakan belajar tentang itu. Tertarik dengan teknik sipil, menggambar-gambar bangunan, kemudian membangun jembatan, rumah, dan lain-lain. Nah, silakan sesuai dengan passionnya masing-masing. Kesimpulan ya, semua ciptaan Allah baik langit, bumi, dan seisinya adalah sebagai tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir, yaitu ulul albab. Diciptakannya langit, bumi, dan seisinya Allah juga agar manusia dapat berpikir kritis untuk memanfaatkan dengan baik segala ciptaannya untuk kemaslahatan bersama dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memudahkan kehidupan manusia. Jadi Allah itu menciptakan semuanya itu pasti ada manfaatnya dan memudahkan kita dalam kehidupan manusia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Belajar dari Guru dan tonton materi-materi pendidikan agama Islam di channel ini.